Oke, kita lanjut. Saya juga kurang tahu tiba-tiba ketutup. Itu kendalanya di mana? Eh, kita lanjut ke yang selanjutnya. Ada hostnya kali itu tiba. Tadi yang, oke, yang ini. Nah, di sini pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas wawasan terkait dengan eh, konsep dan dasar berbagai jenis serangan cyber, kemudian mengidentifikasi atau karakteristik DOS atau DDoS, phishing, malware, dan MITM, kemudian mekanisme kerja masing-masing, kemudian contohnya. Nah, sebenarnya saya tadinya mau sekalian mendemokan salah satunya karena belum siap tadi servernya kalau langsung dicoba ke tempat lain takutnya mengganggu. Jadi rencananya biar nggak bosan, tadinya saya akan mendemokan. Mungkin ada teman-teman yang kalau saya lihat sih kayaknya ada yang nanti bisa sharing lah teman-teman yang mendemokan salah satu ini untuk biar lebih paham. Karena kalau cuma sekedar teori bingung itu kalau cuma teori, oh ini tuh DDoS itu apa, sering ngedengar tapi nggak tahu cara kerjanya. Biasanya seperti itu. Sering ngedengar phishing itu apa, malware itu apa, tapi cara kerjanya gimana. Biasanya kalau seperti itu bingung. Teori lancar, tapi ketika ditanya eh, bingung gitu. Nah, tadinya sih mau saya demokan salah satunya karena tadi servernya belum siap, jadi mungkin ini eh, teori, sekedar teorinya saja. Jadi bisa dipraktekkan di teman-teman lainnya. Nah, di sini kita masuk ke dalam eh, jenis apa namanya jenis serangan cyber. Nah, di mana jenis serangan cyber itu eh, seperti biasa sebelum masuk ke dalam slide. Jadi minimal kita paham dulu eh, apa yang yang didapat ketika kita mempelajari ini. Karena kalau nggak tahu tujuannya, kalau berdasarkan pengalaman saya itu suka malas. Kenapa saya ngapain belajar yang kayak gini kalau nggak ada efeknya? Biasanya kalau saya seperti itu. Makanya setiap ini kita paham dulu. Tadi kalau di RPS itu mahasiswa mampu dan lain sebagainya itu kan targetnya. Nah, di sini mengapa kita harus mengetahui jenis-jenis serangan cyber minimal karena kita ini adalah orang informatika. Ketika ada sebuah situs web atau pemerintahan atau situs apapun itu, eh, kita ketika kena serangan kita nggak jawabnya standar, oh itu kena hack, oh itu kena hack gitu. Tapi nggak tahu jenis jenis hacknya itu seperti apa, itu kena hacker gitu, nggak bisa diakses. Nah, kita minimal kalau orang informatika itu ketika dijawab, website Cortex nggak bisa diakses, ya minimal kita ngejawabnya, oh ini gara-gara eh, ada DDoS, ada apapun itu nanti kita jelaskan gitu, minimal tahu eh, targetnya itu. Jadi teman-teman bisa paham serangan-serangan cyber itu sendiri. Nah, masuk di sini data pribadi kita. Kenapa harus mengenali ini data pribadi kita sangat berharga. Kemudian serangan bisa merugikan pribadi dan organisasi. Ini serangan sekarang semakin canggih. Mungkin saya sedikit cerita terkait dengan ini. Jadi ketika saya ngobrol dengan Prof. Ono, itu kalau nggak salah bulan kemarin atau saya lupa lagi, dia itu ditanya oleh seorang jangan ngomong TNI, oh di pejabat lah, coba itu gimana serangan itu kayak gimana. Nah, Ono itu menjelaskan nyoba login dan lain sebagainya, login kemudian ngebuat DDoS, ngebuat apapun itu, kebuka password dan lain-lain. Tiba-tiba dia itu nanya, Pak, yang diserangnya itu kayak gimana? Bingung, bingung sendiri. Jadi Pak Ono itu lagi mendemokan cara
serangan cyber gitu. Ternyata orang yang ngelihat itu nggak paham, Pak serangannya itu sebagai kayak gimana. Padahal Pak Ono itu lagi mendemokan ini loh serangan cyber itu gitu. Oh, pingnya gitu, ngeping, kemudian ngedidos dan lain sebagainya. Nah intinya, nah, jangan sampai teman-teman seperti itu. Jadi ketika ada seorang eh, yang bergerak di keamanan cyber atau hacker atau apapun itulah namanya, kalau nama kerennya kan hacker. Tuh, padahal kan ada yang lebih itu lagi lah, void hacker dan lain sebagainya. Jadi kita paham, oh serangan itu nggak mesti tembak gitu, ngebom. Nah, yang ini juga disebut dengan serangan. Kenapa disebut serangan? Karena yaitu tadi di sini data pribadi kita sangat berharga. Kenapa data pribadi kita disebut berharga? Kadang orang itu berpikir yang berharga itu berorientasi kepada sebuah barang. Barang dalam artian kalau HP kita dicuri, kita langsung kelabakan gitu. Wah, saya nggak bisa nelpon, saya nggak bisa transaksi, saya nggak bisa apa. Motor kita dicuri dan jadi menganggap eh, itu kalau motornya dicuri berarti kan nggak bisa ke kampus, nggak bisa ke kantor. Nah, eh, pada saat ini hampir rata-rata seorang beranggapan bahwa yang berharga itu berorientasi kepada sebuah fisik. Nah, sebenarnya data kita juga itu sangat berharga. Nah, balik lagi kenapa disebut berharga. Nah, kalau yang zamannya sekarang itu ketika kita eh, ada yang namanya GoPay, ada ShopeePay dan lain sebagainya. Ketika eh, password kita dibobol, ada yang tahu gitu dengan cara eh, atau pinjol lah dengan cara diakses, kemudian kan otomatis ketika dicek ternyata di GoPay kita ada ratusan juta. Nah, ada yang tahu kebobol ya, otomatis ludes datanya. Itu contohnya. Kemudian data pribadi, contoh KTP. Nah, sekarang kan kalau mau pinjol kan gampang, cukup ngeliatin KTP, kemudian selfie. Nah, ternyata KTP kita berceceran karena kita sering diupload di medsos, KTP kita, terus eh, bahkan kartu keluarga gitu, sering diupload di medsos, eh, seolah-olah menurut kita itu ya biasa aja buat gaya-gayaan. Tapi kalau buat orang lain yang punya berkepentingan, itu merupakan sebuah data yang berharga. Contohnya itu bisa dibuat eh, apa namanya reset password kan biasanya ditanya nama nama ibunya siapa karena kita udah punya kartu keluarganya, tinggal ngejawab Siti contohnya kelahiran berapa karena udah pegang. Oh, kelahiran sekian gitu, Bandung 75. Nah, otomatis si orang itu karena sifatnya itu telepon, jadi ya percaya-percaya, percaya-percaya aja bahwa orang yang diteleponnya itu benar-benar si Ujang tadi kalau kita sebutkan. Karena dia bisa menjawab data-data yang ada di dalam pribadi dirinya sendiri. Jadi mulai saat ini gitu, teman-teman mungkin eh, tolong diperhatikan. Intinya data kita itu berharga, takut disalahgunakan. Nah, mungkin kita break dulu sebentar, maghrib. Nanti kita mulai lagi di jam 17.15. Terima kasih.
Baik, kita lanjutkan terkait dengan mengapa kita harus mengenali serangan cyber. Jadi, yang pertama, supaya kita tahu cara melindungi diri dari serangan yang serangan tidak menyasar, teorinya kayak gini. Data pribadi kita sangat berharga. Kemudian, serangan bisa merugikan pribadi. Kemudian, serangan sekarang makin canggih. Jadi, intinya mengapa kita harus mengenali serangan cyber, yaitu intinya biar kita tahu cara melindungi diri. Ibaratkan sebuah pisau gitu. Kalau kita tahu pisau itu tajam, gunanya buat bisa digunakan untuk menyakiti orang lain atau bahkan membunuh, minimal kita ketika melihat pisau itu bisa antisipasi kalau diumpamakan seperti itu. Jadi kalau kita nggak tahu itu pisau itu tajam, nah bagaimana caranya kita menghindar gitu. Tiba-tiba ada orang bawa-bawa pisau datang nyamperin gitu. Karena kita nggak tahu pisau itu dapat melukai diri sendiri ya biasa aja. Tiba-tiba kita malah kena. Nah kurang lebih apa namanya analoginya seperti itu. Jadi dimasuk ke slide selanjutnya adalah klasifikasi serangan. Jadi serangan cyber itu kalau kita lihat ada beberapa kalau dilihat dari slide ada dua klasifikasi. Yang pertama adalah tujuan yang pertama adalah berdasarkan tujuan atau motivasinya. Jadi seseorang ketika melakukan serangan cyber tujuannya itu bisa dikategorikan dua berdasarkan maksudnya kelas di diklasifikasikan menjadi dua bagian berdasarkan tujuan kemudian tujuan motivasi yang kedua adalah berdasarkan eh, teknis. Nah, kalau kita melihat daripada tujuan, ini menilai konteks strategis yang sangat diperlukan dalam menilai tingkat ancaman suatu serangan. Kemudian, kalau teknis mendefinisikan alat dan metode yang digunakan. Jadi di sini tujuannya adalah bisa jadi untuk merusak. Nah, kalau di sini teknisnya gimana? Seperti itu. Kemudian yang kedua, selanjutnya adalah berdasarkan tujuan. Ini lebih detail lagi. Jadi tujuan utama untuk biasanya adalah motif finansial atau kriminal. Kalau motifnya finansial, biasanya kalau kita contohkan ransomware, tujuannya kan biar dapat duit, gitu, biar dapat penghasilan. Nah, atau kriminal dengan tujuan nggak ada motivasi untuk keuangan, tapi ingin menjatuhkan. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah tujuannya spionase atau pengumpulan. Jadi dia itu masuk ke dalam sebuah website, umpamakan website luar negeri lah. Ya, tujuannya adalah ngambil data-data intelijen contohnya. Yang selanjutnya adalah motifnya sabotase, gangguan layanan. Jadi secara klasifikasi eh, kita simpulkan, jadi ada motif finansial dan kriminal, kemudian ada motif juga spionase atau pengumpulan, dan yang selanjutnya adalah motifnya sabotase. Jadi tujuannya emang mau bukan uang gitu, bukan untuk intelijen gitu, tapi emang sabotase aja gitu, emosi atau apalah. Itu berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan teknik atau serangan umum, ini mungkin ada beberapa yang belum saya sampaikan, tapi ini yang paling umum, serangan cyber. Nah, serangan cyber itu mungkin teman-teman sering mendengar DDoS, phishing, malware, kemudian man in the middle atau MITM. Ini adalah serangan umum daripada eh, klasifikasi cyber. Nah, kita balik terkait dengan DDoS. DDoS itu apa? Nah, DDoS ini adalah tujuannya menghabiskan atau sumber daya target agar tidak bisa melayani pengguna sah. Nah, ini eh, definisi singkatnya adalah menghabiskan sumber daya target agar tidak bisa melayani pengguna sah. Ini cara kerjanya, traffic tinggi, ping flyout, dampaknya server down. Mungkin saya buat analogi sederhana. Jadi DDoS itu intinya ketika seseorang
mengakses sebuah situs itu nggak bisa diakses. Nah, serangannya itu ibaratnya orang kalau kita ibaratkan adalah telepon ke suatu instansi. Nah, kita itu ingin menelepon ke kepolisian lah. Kita ingin menelepon ke kepolisian. Nah, karena ada apa namanya, ada yang perlu disampaikan, gitu. Ada penjagalan atau apapun itulah. Jadi kita mau menelepon ke kepolisian susah, gitu. Sedang sibuk. Nah, itu ternyata bukan sedang sibuk. Ada beberapa orang juga yang sengaja menelepon. Jadi seolah-olah kita tujuannya adalah mau menginformasikan kepada kepolisian, tapi nggak nyambung-nyambung. Itu. Jadi itu ada apa namanya kan tadi teorinya adalah apa teorinya kan serangan bertujuan untuk membuat layanan tidak dapat diakses. Jadi kita juga mau menelpon susah karena ada beberapa orang yang sengaja biar kita nggak bisa nelpon. Ada beberapa orang lainnya. Itu analogi sederhananya. Nah, ketik contoh kalau kita mau masuk ke dalam sebuah ruangan, ke sebuah ruangan. Kita mau masuk ke sebuah ruangan, ternyata ada orang lain yang tidak dikenal, yang sengaja biar kita nggak masuk. Nah, itu disebutnya adalah DOS. eh, DOS. Kemudian apa itu DDoS? Nah, DDoS adalah jenis serangan yang bertujuan membuat layanan atau jaringan sibuk. Nah, kalau tadi pakai satu orang dijagain biar nggak kita nggak bisa masuk ke dalamnya. Nah, kalau yang DDoS itu banyak orang. Jadi seolah-olah ketika kita masuk ke dalam sebuah instansi atau ke sebuah mall itu seolah-olah banyak orang di mallnya itu sehingga kita nggak bisa masuk. Padahal itu eh, nggak ada orangnya sama sekali. Jadi mungkin saya ulang lagi. Jadi kalau di DOS itu orang yang mau berkepentingan, kalau tadi kita simulasikan kepada mau melaporkan lah ke kantor polisi ada tindak kriminal, dijaga-jagain orang lain agar kita nggak bisa ngelapor itu sama orang lain. Tapi kalau di DOS itu ibaratnya ketika kita akan ke sebuah tempat ada kerumunan massa ke sana gitu sehingga kita nggak bisa masuk ke tempat itu. Jadi kurang lebih analoginya seperti itu. Jadi kalau kita analogikan lagi ke dalam sebuah situs website, karena kan identiknya kalau yang namanya keamanan informasi atau itu biasanya dikaitkan ke dalam sebuah sistem atau website atau berbasis web lah. Nah, ketika kita akan mengakses situs, contohnya ITTS, susah diakses. Susah diakses bisa jadi emang servernya ngedown atau emang jaringannya lagi sibuk. Nah, jadi kita itu mau ngakses atau pembayaran mau ngelihat NIM gak kebuka-buka. Nah, di situ bisa jadi ada beberapa seolah-olah ada ribuan mahasiswa gitu. Padahal kan mahasiswa saat ini kan baru hitungan ratusan lah kalau saya lihat itu total kelebihan total kurang lebih ada sekitar 500 mahasiswa kalau di total dari karyawan sama reguler. eh, Secara infrastruktur dan jaringan, contohnya itu LMS, ITTS itu bisa diakses secara berbarengan dengan 10.000 maksimal 10.000. Nah, ternyata kalau kita lihat dari jumlah mahasiswa ini baru diakses 500 orang, ini seolah-olah ada 10.000 orang yang mengakses sehingga nggak bisa dibuka sama sekali. Jadi seolah-olah banyak yang akses, jadi otomatis ngedon. Nah, itu terkait dengan DDoS. Jadi perumpamaannya trafficnya diganggu. Nah, seperti itu jadi DDoS-nya. Jadi dianalogikan ada beberapa orang yang mengakses. Nah, untuk jaringan jenis-jenis DDoS itu sendiri sebenarnya ada beberapa jenis-jenis DDoS-nya. Ada volumetric attack gitu yang bersifat eh, tinggi, jadi traffic volume sangat tinggi. Ibaratnya kalau teman-teman tahu UDP, ICMP, kemudian packet spotted besar. Kalau
seolah-olah itu kalau UDP itu kalau nggak salah upload file, saya kurang paham lupa lagi teorinya. Jadi seolah-olah ba- teknik volumetric attack itu seolah-olah eh, banyak orang yang ngupload video ke dalam sebuah server. Itu volume track, jadi jenis-jenis DDoS. Kemudian jenis DDoS juga ada yang namanya network protocol attack. Jadi menargetkan jalurnya. Jadi seakan-akan jalurnya itu sibuk. Nah, yang selanjutnya adalah DDoS itu layer aplikasi. Jadi aplikasi layer itu lewat HTTP, POST, GET, dan lain sebagainya. Nah, itu bagian daripada jenis-jenis serangan cyber. Jadi kalau teman-teman mendengar serangan eh, website nggak bisa diakses, nah bisa jadi itu namanya kena DDoS atau bisa jadi kena DDoS atau emang balik lagi, memang servernya kecil gitu. Nanti kalau kita sih kita berhusnudon aja ketika servernya nggak bisa diakses, oh barangkali banyak yang akses banyak gitu. Nah, kalau ternyata dicek ternyata emang bukan yang aksesnya banyak, berarti ya servernya jelek gitu, nggak bisa diakses, memang kurang. Tuh. Jadi ketika teman-teman mengakses sebuah situs ternyata nggak bisa diakses, oh ini namanya bisa jadi ada serangan cyber bentuknya DDoS gitu. Seolah-olah ada yang akses, padahal nggak ada yang akses sama sekali. Nah, biasanya tanda-tanda serangan DDoS itu seperti apa? Yang pertama tadi, yang harusnya kita ngakses website itu cepat, klik-klik, itu tiba-tiba ngeklik pindah ke menu, loading lagi, pindah ke ini, loading lagi, ketika nginput, tiba-tiba lost koneksi, padahal koneksi internet kita cepat. Itu ciri-cirinya. Nah, kemudian eh, setelah kita tahu jenisnya, ciri-cirinya seperti apa, nah kemudian eh, terus strateginya kayak gimana biar aplikasi kita atau website kita nggak kena DDoS. Sebenarnya banyak penyedia-penyedia lainnya. Ya, bisa kita pakai kalau kita nyebutin contoh pakai Cloudflare. Jadi orang itu dilempar dulu situsnya gitu dilempar ke dalam sebuah layanan Cloudflare, kemudian nah nanti dari situ yang apa namanya ya yang mengatur itu pakai layanan kalau nggak mau ribet, atau kita bisa bikin load balancer. Jadi kita antisipasi DDoS, buatlah load balancer gitu. Bikin sebuah infrastruktur kalau harusnya satu server kita cloning menjadi 8 server untuk mengantisipasi seperti itu. Kemudian mitigasinya yaitu bisa eh, level routing, lebih ke teknis sebenarnya. Jadi semua traffic diarahkan ke luar. Jadi kan ketahuan tuh mana yang kalau kita buka mungkin teman-teman ada di bagian jaringan atau bekerja di bagian jaringan bisa ketahuan mana yang benar-benar manusia yang akses, mana yang benar-benar bot gitu. Ini sistem nggak mungkin kalau manusia kan ketika ngebuka YouTube ada dulu jeda dulu sebentar, nggak mungkin tiap milisecond akses terus-terusan. Itu langsung bisa diidentifikasi bahwa itu menggunakan bot. Jadi kalau ketahuan seperti itu tinggal diblokir IP-nya gitu. Seperti itu. Jadi terkait dengan DOS. Sebentar. Selanjutnya adalah selain DDoS, kita tadi, nah phishing. Jadi phishing itu kalau kita lihat teorinya adalah menipu pengguna agar memberikan informasi sensitif. Jadi bahasa kerennya phishing. Padahal mah disebut kalau kita bahasa sederhananya penipu lah. Jadi phishing itu ini agar memberikan informasinya. Jenisnya kayak gimana? Phishing. Nah, kalau kita sebut phishing, ngomongin phishing itu adalah jadi seolah-olah menyamar sebagai perusahaan. Nah, jadi menyamar sebagai teman kita
menyamar sebagai ibu kita, tolong ini saya lagi ditilang, biasanya kan yang sering-sering kayak gitu di telepon, tolong saya lagi ditilang polisi, minta bantuannya, ini ada polisi di depan. Sebenarnya kan kalau bahasa gampangnya penipu, nah bahasa kerennya phishing gitu. Nah, untuk phishing sendiri itu kan eh, banyak sebenarnya jenis-jenis phishing, tapi kalau kita garis bawahi itu phishing itu membuat sebuah seolah-olah itu adalah saudara kita atau teman kita. Nah, kalau bentuknya email itu yang paling sering. Tiba-tiba kalau kita sering dapat email, ternyata ada dapat email dari Bank BI. So, eh, Bank BI Anda mendapatkan undian, harap klik ini untuk merembes. Atau kalau kita baca lagi email, eh, contohnya email Anda, akun bank Anda akan diblokir. Harap klik ini untuk bisa nggak terblokir. Itu email phishing lewat email. Ada lagi kalau yang sekarang kemarin-kemarin nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Kayaknya sih masih ada bulan-bulan kemarin terkait dengan undangan pernikahan. Jadi ini ada undangan pernikahan, harap klik untuk melihat lokasi. Itu juga sama sebenarnya. Jadi memainkan perasaan kita gitu. Jadi contohnya ada email phishing. Kemudian jenis phishing juga ada yang namanya spear phishing. Jadi spear phishing itu tadi kalau kita sebut email phishing, spear phishing. Nah, spear phishing itu adalah diibaratkan seorang staf dari kantor lah seolah-olah eh, saudaranya dari eh, contoh kantor bekerja sama dengan karena biasa kantor itu ada pajak lah, dirjen pajak. Jadi seolah-olah kantor pajak itu dari kantor pajak ngirim bahwa Anda belum melakukan penyetoran pajak. Harap laporkan dengan mengklik ini. Nah, itu disebutnya dengan spear phishing. Jadi seolah-olah instansi yang membuat kita yakin gitu. Padahal Dirjen Pajak A-nya itu pakai eh, Dirjen Pajak AAA gitu, pakai A-nya dua, padahal seolah-olah benar. Itu ketika dibuka, ternyata akses ke server, ke komputer kita sendiri. Kemudian ada yang tadi email phishing, kemudian spear phishing jenisnya, kemudian ada walling. Jadi wahaling kalau ditulisnya. Jadi waling itu menampilkan dari seseorang, contohnya dari eh, apa namanya, KPK. Jadi Anda terkena OTT KPK, harap melampirkan bukti apa. Jadi kan kita takut tanya mana. Jadi biasanya eh, yang KIG itu mentargetkan kepada seseorang yang benar-benar duitnya banyak gitu. Kalau contohnya tiba-tiba kita sebagai pejabat bukan, kemudian duitnya pas-pasan, nggak mungkin di apa namanya, nggak mungkin ketipu. Akhirnya udah ketahuan penipu. Tapi lain halnya ketika posisi kita itu sebagai seorang pejabat, pasti ketika ada email dari kepolisian atau kejaksaan atau dan lain sebagainya pasti bingung, kaget gitu. Nah, itu jenisnya walling. Jadi palsu seperti, intinya ada yang keterkaitan dengan apa namanya, pekerjaan kita seperti itu. Jadi ada telepon lagi phishing yang sering itu kan, ini kan teori-teorinya banyak sebenarnya kalau kita jabarkan. Ada email phishing, ada SMS phishing, kemudian ada voice phishing, intinya phishing-phishing lah. Kalau kita simpulkan adalah penipuan, intinya penipuan. Ya jenisnya tadi bisa lewat telepon gitu. Kadang kan pernah mungkin teman-teman ditelepon, tiba-tiba dia yang telepon, malah dia yang bertanya sendiri. Ketika kita coba-coba ngetes, nebak-nebak, halo ini dengan eh, Noras Ajijah, bukan, biasanya bukan gitu. Halo, masa udah lupa dengan saya, biasanya mengikuti dengan
karakter kita. Kalau kita orang Sunda tiba-tiba dia ngomong bahasa Sunda gitu. Kalau kitanya orang Jawa tiba-tiba ngomong bahasa Jawa dengan logat kita, kita seolah-olah mengenal padahal enggak. Ketika kita bertanya, dia biasanya suka balik nanya, coba tebak ini siapa? Gitu. Oh, kita ngejawab saudara atau teman yang udah lama. Udah tuh langsung kejebak. Seolah-olah apa ujung-ujungnya ya tadi minta uang atau apa sebagainya. Sebenarnya lebih kepada penipuan, tapi bahasa kerennya phishing lah. Seperti itu. Jadi poinnya yaitu teman-teman bisa tahu jenis-jenisnya terkait dengan serangan cyber. Nah, seperti itu kemudian lanjut ke ini tadi yang saya sebutkan, ada email phishing, kemudian spear phishing, kemudian walling. Jadi email phishing adalah jenis paling umum di sini teorinya. Spear phishing yang ditargetkan untuk individu organisasi tertentu dengan pesan yang sangat personal. Jadi seolah-olah dia itu udah nyari tahu dulu. Oh, kita itu kuliah di ITTS, kita itu sering ini. Jadi menargetkan seseorang, udah tahu. Terus Waling, jadi di sini tadi Waling phishing, mana tadi Waling itu menargetkan petinggi eksekutif dan seolah-olah datang dari prioritas tertinggi. Tadi saya sebutkan eh, pejabat tinggi yang ditelepon oleh apa gitu, email, sosial media dan lain sebagainya. Ini termasuk dalam eh, jenis serangan phishing. Nah, selanjutnya adalah eh, malware. Nah, malware di sini adalah bersifat software berbahaya dirancang untuk merusak atau mengambil alih sistem. Di eh, jadi kalau ada software yang bisa meremote komputer kita atau menghapus komputer dari jarak jauh itu disebut malware. Nah, lain halnya kalau kita nyuruh di remote. Itu kan biasanya pakai remote desktop atau remote apalah virtual box atau apalah. Itu kan ada yang bisa di remote. Nah, itu beda cerita. Tapi kalau dulu-dulu itu ketika kita nginstal remote desktop disangkanya malware karena kan definisinya adalah yang dirancang untuk merusak atau mengambil alih. Nah, ketika kita nginstal sebuah software tujuannya untuk bisa di remote dibantuin sama teman, kadang kalau ada kalau dulu apa ya, Defender gitu langsung keblok nggak bisa-bisa. Jadi sebenarnya itu untuk antisipasi daripada eh, perangkat kita atau data kita takut dihapus. Nah, untuk jenis-jenis malware itu jenisnya adalah banyak, tapi kita ambil garis bawahi, malware adalah software yang bisa berfungsi untuk tadi di sini berbahaya yang dirancang untuk merusak atau mengambil alih sistem. Jadi kalau tiba-tiba komputer kita bisa di remote tanpa kita nginstal apapun nggak kelihatan gitu. Kalau remote desktop kan jelas kita di download aplikasinya biasanya sudah diakui sama komputer. Tapi kalau kita tadi awalnya membuka surat undangan, diklik otomatis dia itu install. Bisa bisa ngebuka WA kita, tiba-tiba kita nggak bisa ngakses. Nah, itu disebutnya malware jenis yang tadi itu tuh, kenal undangan dan sebagainya. Nah, jadi bisa jadi saling antara phishing dan malware bisa jadi saling keterkaitan. Awalnya itu dia itu nipu, kalau ini dengan apa saya dari Gojek, akun Anda akan terblokir, harap tiba-tiba klik. Nah, kalau bentuknya aplikasi bisa jadi nanti masuknya ke malware, membaca kita. Kalau cuma bentuknya tolong kirim kode verifikasi Anda berarti itu kita ketipu phishing, penipuan. Jadi nggak menggunakan teknologi apapun phishing. Nah, untuk malware itu sini mungkin saya contohkan di sini ada ransomware, jenis malware yang mengenkripsi data atau sistem korban sehingga tidak dapat diakses. Dan kemudian kemudian meminta pembayar. Itu jenisnya ransomware. Kemudian ada spyware. Oh, bukan jenis, ini jenis malware. Spyware, jadi dirancang untuk melacak aktivitas perangkat
mengumpulkan data pribadi seperti kata sandi secara diam-diam dan tersebut kemudian dikirim kembali ke penyerang. Nah, kalau ransomware itu langsung aplikasinya itu dibuat dibuat aplikasinya, kemudian tiba-tiba kita nggak bisa ngakses sama sekali. Nah, kalau spyware itu tetap nginstal tapi kita seolah-olah kayak lihat CCTV lah. Nah, orang kan kadang orang itu bertingkah aneh-aneh gitu. Padahal di situ ada CCTV yang lagi memperhatikan. Nah, sama seperti spyware. Nah, bisa jadi di komputer kita itu terinstall yang bisa ngelihat aktivitas kita ketika buka handphone. Oh, dia username passwordnya apa, oh data-datanya apa. Nah, dia yang ngambil informasi datanya itu disebutnya spyware. Kemudian ada di sini ada Trojan. Nah, Trojan di sini adalah program yang menyamarkan diri sendiri diri sebagai perangkat lunak yang sah, tidak berbahaya untuk menipu pengguna agar mengunduh, mengeksekusinya setelah terinstall Trojan, membuat backdoor, mencuri data dan atau terinstall malware. Nah, kalau Trojan itu teknisnya itu seolah-olah eh, ada aplikasi WhatsApp yang bisa saya contohkan ada aplikasi mirip nih buat apa namanya ngedit foto atau ada aplikasi Google VO yang nggak usah bikin prompt. Nah, seolah-olah itu gampang gitu. Padahal ketika kita nginstal, ternyata dia itu nginstal di kita, kemudian ngedetek aktivitas handphone kita. Bisa jadi ngambil GPS kita, posisi GPS. Jadi tanpa kita aktifkan, dia itu langsung bisa ngeremote sendiri Trojannya. Jadi Trojan itu diibaratkan biasanya aplikasi Trojan itu orang-orang itu bikin yang kira-kira bisa memudahkan pekerjaannya gitu. Karena itu emang menjadi daya tarik. Oh, ini ada yang lebih gampang pakai aplikasi Google VO. Atau kalau tadi saya lihat tadi di teman-teman chatting ini banyak yang chatting ya. Ada yang kena scam katanya. Ada yang kena scam, dia kan pura-pura bikin apa tuh teman-teman, ada yang sharing kan, ada keylogger di warnet banyak tuh blog tuh, ada Pak Willy juga tuh, ini kan banyak sebenarnya teman-teman tuh. Nah, di sini eh, tuh kalau saya lihat tuh, Dimas juga tuh salah satu user Project Al. Nah, di Project Al tuh tuh kalau saya lihat Dimas itu udah bahasanya udah keren lah, kayaknya udah paham terkait dengan cyber security. Saya anggap eh, apa namanya sama aja, nanti kita sharing-sharing. Kan ada brute force tuh. Banyak sebenarnya teman-teman yang sudah ahli gitu. Eh, Tuh ada juga yang pernah kejadian, pernah ditelepon saudara saya tuh, banyak sebenarnya. Tapi kalau kita itu kan kadang kan mengambil eh, secara psikologis, tolong yang namanya manusia biasanya jiwa pingin menolongnya gitu ada gitu, meskipun kita nggak punya uang karena eh, saudara kita kesusahan, malah kita yang nyari-nyari duit gitu, nyari-nyari pinjam ke sana ke sini, padahal itu bohong, penipu gitu. Banyak sebenarnya kejadian-kejadian seperti itu terkait dengan phishing. Makanya kan lambat laun ke sini penipu itu lebih pintar gitu. Penipu juga upgrade. Kalau dulu kan penipu itu ya sekedar banyak ngomong nah dan lain sebagainya lah, harus ketemu dulu, oh ini bikin dulu. Nah, kalau sekarang kan udah makin canggih sebenarnya, makin canggih si penipu itu tuh, lebih kepada mengikuti perkembangan zaman, bahkan kan bikin pakai Google VO, bikin mukanya diganti-ganti seolah-olah itu dari presiden. Tapi kalau orang awam itu pasti percaya aja, padahal mah kan bukan gitu, nggak mungkin tiba-tiba presiden gitu nelpon nomor tahu dari mana gitu. Nah, itu sebenarnya uh, apa namanya teknik-teknik malware. Nah, untuk pencegahannya sendiri sebenarnya gampang. Yang paling mudah itu ketika ada indikasi handphone kita
kena surat undangan ngeklik ternyata itu kita itu salah ngeklik. Biasanya kan dikirim ke WA itu. Nah, ketika kita tanggung ngeklik, ya yang paling gampang itu ya matiin internetnya. Karena kan itu cara kerjanya ngeremot biasanya. Kalau diem aja itunya internetnya, ya otomatis data kita habis tuh di situ. Itu data kita terus otomatis nanti ada notifikasi. Biasanya kalau kayak gitu, kalau yang kemarin pernah saya coba juga bikin iseng-isengan yang di Android, penasaran itu bikin surat undangan palsu gitu. Saya buat di handphone saya sendiri. Biasanya itu sifatnya mirroring, nggak bisa diakses. Jadi kayak di monitor aja handphone kita. Itu kelihatan. Oh, kita lagi bikin apa. Biasanya kalau udah di mirroring, udah ketahuan tuh. Ya ibaratnya kan ngeremote aja gitu. Biasanya kalau yang undangan-undangan yang kayak gitu-gitu mah udah standar, tapi masih ada aja sebenarnya yang masih ketipu gitu. Padahal udah banyak literasi terkait dengan oh ini jangan diklik, oh ini jangan pastikan. Kadang saya pernah dengar biar kita nggak tertipu sama phishing itu penipuan, jadi antar keluarga itu dikasih kode yang hanya bisa dijawab oleh antisipasinya, yang hanya bisa dijawab oleh keluarga itu sendiri. Contoh, jadi disepakati ketika ditanya siapa nenek kita, jawabannya adalah Cuk Nyadin. Nah, seperti itu disepakati. Jadi ketika kita bingung membedakan mana ini saudara kita, tinggal karena udah disepakati, tanya itu. Oh, berarti bukan penipu. Kadang kan sekarang itu makin canggih terkait dengan phishing seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah setelah tadi mengetahui serangan DDoS, itu cara kerjanya mungkin tadi saya analogikan ketika masuk, ketika kita mengakses ke situ seolah-olah yang mengakses padahal itu jadi akses itu DDoS. Kemudian phishing itu intinya penipuan. Kalau diinstal paling gampangnya aplikasi, jenis-jenisnya ada ransomware, spyware, trojan, uh, virus, malware. Tapi kalau kita hafalin terlalu banyak. Tapi yang poinnya adalah kita tahu garis besarnya, gitu ya. Kalau kita emang berkecimpung di bidang cyber security, ya pasti tahu jenis-jenisnya dan jenis-jenisnya, terus antisipasinya. Karena kita ini mata kuliah kita ini terus kalau lihat ini gabungan dari beberapa prodi, jadi cuma kulit-kulitnya aja. Nah, untuk teknis cara bikin DDoS sebenarnya, phishing dan lain sebagainya nanti mungkin ada di mata kuliah lain. Nah, selanjutnya adalah MTM. Jadi man in the middle. Jadi man in the middle adalah tujuannya adalah menyadap atau memodifikasi komunikasi antara dua pihak. Nah, ini ada yang nanya public wifi gimana memastikan aman atau benar-benar sama sekali gak pakai satu-satunya. Ya, kalau kita, nah di sini cara kerjanya tadi public wifi, ini kebetulan ada masuk di slide. Jadi ini ada beberapa komputer yang saling terhubung ke dalam sebuah wifi publik. Ya, solusinya yang paling aman, ya ketika kita urgent menggunakan wifi publik, ya jangan sekali-kali kita buka aplikasi yang kira-kira yang tadi yang pertama nggak ada HTTP-nya atau HTTPS-nya. Itu yang paling sederhana. Terus yang paling eh, lainnya lagi, jangan urgent gitu kita menggunakan aplikasi yang internet banking atau lainnya, atau urgent juga emang perlu internet banking, ya minimal pakai VPN atau apalah itu. Itu biasanya. Jadi kalau di kayak di mana ya? Kayak di mall ada free wifi, ada di balai warga, atau itu kan jelas itu mah orang-orangnya. Nah, kalau gitu kan udah dipastikan gitu. Kelihatan orang-orangnya. Tapi kalau yang di bandara, kalau di tempat manapun, jangan coba-coba ngeklik tiba-tiba free wifi gitu. Kalaupun emang mau pakai ya buat sekedar browsing aja sebenarnya. Biasanya kan itu cuma nangkep
apa gitu kan, karena itu biasanya kan free wifi itu klik masukin apa namanya, ada yang benar-benar kalau di hotel kan ada bikin dulu form, masukin nama, alamat dan lain sebagainya itu. Ada yang benar-benar ngasih gratis gitu, nggak ada formnya, nggak ada apanya, tinggal klik connect, tinggal kita searching. Nah, kalau yang kayak gitu usahakan jangan membuka apa namanya, membuka aplikasi yang sifatnya apa namanya, ada transaksi, terus buka email dan lain-lain. Janganlah kalau cuma sekedar buka YouTube, buka TikTok atau sosmed lainnya sih. Kalau menurut saya sih aman-aman aja kalau menurut saya, karena kan nggak ada data yang dimonitor, dimonitoring. Atau kalau menurut teman-teman yang di bidangnya. Nah, kalau menurut saya, kalau dicek dulu terkait dengan WiFi publik, apakah kita kebutuhannya untuk cuma buka YouTube dan lainnya, atau ada hal tertentu. Nah, itu balik lagi kepada kita sendiri. Nah, kalau kita benar-benar eh, apa namanya, ujian paket datanya, kuotanya habis dan lain sebagainya, ya usahakan yang tadi itu. Gitu. Di sini cara kerjanya user. Nah, bisa jadi orang ini tuh masang di, gampangnya itu di wifi-nya nih. Bikin pura-pura di sini kan ada wifi satu publik. Nah, ternyata dia itu sengaja bikin hotspot sendiri nih. Wifi dua free. Sengaja emang tujuannya biar ada yang connect gitu. Biar ada yang connect, nanti kelihatan kalau teman-teman yang biasa di jaringan. Nah, sengaja ngemonitor, oh dia itu lagi buka akses apa, oh ini buka akses apa, ketahuan. Oh dia lagi buka apa. Itu di kalau pakai mikrotik, di mikrotiknya ketahuan. Itu bisa dipasang di mana-mana. Nah, oh, tuh Pak Willy udah men-sharekan. Terima kasih Pak Willy, itu lebih detailnya. Mas Willy, yang ada literasinya. Nah, kebetulan kalau saya lihat Pak Ono juga lagi ngebuat terkait dengan PDP, pelindungan data pribadi. Infonya sih akhir Desember katanya. Kalau tadi saya ngobrol sama Pono itu akan disahkan terkait dengan undang-undang pelindungan data pribadi. Di samping tadi ada kita sebagai ini pemerintah juga rencananya mau melindungi. Nah, melindungi dengan cara apa? Ya mungkin nanti ada bacaan-bacaan yang di-share Mas Willy ini, jadi lebih banyak lagi biar teman-teman tahu mana yang harus dilakukan, mana yang nggak harus dilakukan. Seperti itu. MTM, kemudian kita percepat. Nah, biasanya ini teknisnya, ini ada ARP positioning, spoofing, kemudian DNS spoofing, DHCP spoofing, SSL spoofing, ini jenis-jenisnya aja. Jadi teman-teman yang penting saya ulang lagi paham terkait dengan jenis-jenis serangan, tapi nggak perlu menghafalkan ini terlalu teknis. Nah, kecuali teman-teman ada di bidangnya. Kalau ada di bidangnya maksudnya adalah fokus emang saya ingin mendalami terkait dengan cyber security. Nanti bisa bisa dipelajari lebih mendalam gitu. DHCP spoofing, DHCP yang sah mendistribusikan, teorinya terlalu panjangan. Nah, di sini eh, kita bisa simpulkan dari beberapa serangan itu, di antaranya DDoS, yaitu tujuannya adalah gangguan layanan. Jadi tekniknya itu traffic overload. Jadi target utamanya adalah server atau web. Dampaknya sistem nggak bisa diakses. Nah, kalau phishing tadi, jadi tujuan utamanya adalah penipuan, curangi pengguna, kemudian tekniknya sosial, rekayasa sosial mungkin, jadi eh, mengumpamakan sebagai ibunya, adiknya, targetnya adalah orang, jadi pengguna. Dampaknya adalah password dicuri atau token atau apa di sini. Ini jenisnya. Jadi kesimpulannya, kalau malware adalah tujuan utamanya merusak atau mengambil alih. Tekniknya yaitu menggunakan software. Target umumnya adalah PC atau server. Kemudian dampaknya data bisa hilang.
Nah, selanjutnya MITM adalah eh, tujuan utamanya menyadap, kemudian tekniknya itu di jaringan, target umumnya adalah jaringan publik, dampaknya data dicuri. Jadi kurang lebih target pertemuan kita adalah teman-teman bisa mengetahui DDoS itu arahnya kemana, phishing itu arahnya kemana, malware itu arahnya kemana, dampaknya seperti apa. Nah, kemudian terakhir, ada ya, oh ini lebih ke terakhir kayak kalau saya lihat waktunya hampir habis. Kalau kita kaitkan dengan konsep CIA Triad, itu DDoS itu dari segi confidentiality kerahasiaan jadi rendah, jadi nggak ada, jadi tujuan DDoS itu nggak mungkin eh, dari segi kerahasiaan itu rendah karena kan nggak ada yang diambil, itu integrity rendah. Kemudian ketersediaan, kalau seseorang menggunakan DDoS bisa jadi dari segi ketersediaan itu tinggi, tinggi itu bisa jadi ngedon. Nah, tujuan utamanya mengedon lah. Serangan kunci, flooding, mirai, botnet. Ini contoh-contohnya. Nah, phishing. Nah, dari segi kerahasiaan tinggi. Jadi bisa jadi datanya kita dicuri, berarti confidentiality-nya tinggi. Terus dari segi integritas sedang, jadi penipuan transaksi. Terus dari segi availability rendah. Tuh. Kemudian malware dari segi kerahasiaan ini sedang, bisa pencurian data, kemudian cuma kerahasiaannya. Kemudian dari integritas bisa memodifikasi, mengenkripsi ini tinggi. Nah, dari segi availability tinggi. Kemudian MTM dari segi kerahasiaan tinggi, tinggi itu berpotensinya, maksudnya jadi potensi kerahasiaannya itu kebobolan lah kalau bisa dibilang. Integritasnya tinggi, kemudian ketersediaan rendah potensinya. Ini ARP spooling. Contoh-contohnya ini layar mungkin di apa namanya, di jaringan sudah ada layar pertama physical layar, kemudian dari kabel internet, kemudian data layar ini WiFi, kemudian network layar, kemudian transport layar tadi UDP tadi bisa jadi yang di DOS itu ngambil daripada layar ini tracking gitu. Session layer soket bisa di sini jaringan, kemudian layar presentasi layar, persession layer, SSL, kemudian aplikasi layer. Jadi yang apa namanya, keamanan informasi ini tidak jauh-jauh daripada layer ini. Dia itu mentargetkan layer mana. Kalau yang paling gampang, simpel, nggak perlu ilmu, ya tinggal kita cabut aja listriknya, otomatis ngedown di sini. Berarti physical layer biasanya ini dilakukan oleh ya preman-preman atau apalah, mau ngedon daripada susah-susah harus belajar dan ini tinggal cabut aja listrik, matiin udah beres semuanya mati. Nanti ujung-ujungnya berarti yang kena di DOS sebenarnya nggak bisa diakses kan ketersediaan gitu. Ini kalau yang agak advance pinter gitu apa namanya buat ngambil tujuannya buat biar nggak bisa diakses, paling di-upgrade ke DDoS. Tujuannya kan biar nggak bisa diakses sama orang lain. Itu nggak perlu datang ke tempat, tinggal kita jauh pakai teknik dan lain-lain. Nah, seperti itu. Nah, ini contoh DDoS, serangan DDoS. Ini masih pakai data yang lama, tadi ada Twitter dan lain sebagainya. Kalau pakai IoT-nya pakai Mirai, ini phishing lokal tadi sudah dibahas, palsu, kemudian kerahasiaan, strategi kesimpulan. Nah, seperti itu. Jadi target hari ini, saya ulang, teman-teman bisa mana tadi. Nah, sebenarnya simpel, target pertemuan hari ini teman-teman bisa mengetahui jenis-jenis serangan eh, umum yang sering digunakan. Yang pertama adalah DDoS, itu dampaknya seperti apa. Tadi cara kerjanya kalau kita simulasikan seolah-olah banyak yang akses padahal cuma satu, efeknya apa? Downtime.
yang bisa diakses. Yang kedua adalah phishing. Penipuan dampaknya apa? Penipuan adalah target umumnya pengguna, OTP dan lain-lain dapat dicuri. Malware di sini dampaknya rusak, kemudian biasanya pakai software, targetnya PC, server atau handphone, smartphone. Kemudian MTM, sadap. Jadi targetnya adalah di level jaringan, kemudian datanya dicuri. Sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau saya lihat sih udah pada aktif di chatting. Sini banyak himpunan tempat udah udah pada jago-jago kayaknya teman-teman. Nah, kalau mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan kali ini sebelum saya tutup, mungkin teman-teman di dulu Oh, kiranya. Pak, boleh tanya nggak sebentar? Ya, Mohon maaf ya, Pak. Ini saya masih awam banget soal cyber security ini. DDoS itu kan terjadi, saya juga baru join belum lama ini, Pak. Mohon maaf sekali. Saya baru sampai. Nah, jadi intinya saya ingin bertanya, jika sudah terjadi nih, kita terkena DDoS. DDoS itu kan dia serangannya berjalan terus kan ya. Itu bagaimana mengatasinya, Pak? Jika kita saat itu mengetahui kita lagi diserang DDoS nih gitu. Contohnya DDoS atau serangan lainnya kayak gitu. oh, kalau yang saya alami, yang pernah saya lakukan, biasanya paling gampang itu si IP-nya diganti. IP kan kita punya IP publik tuh. Biasanya kan nyerang pakai satu IP publik yang paling simpel. Nah, IP publiknya itu kita ganti pakai IP publik yang lainnya. Atau di itu paling gampang atau paling yang sudah kenal di jaringan itu biasanya ketahuan dari trafficnya, dari mikrotiknya atau dari apanya dan nanti tinggal di kan kelihatan tuh yang ngedidos itu tuh kalau yang teman-teman pegang jaringan atau mikrotik lainnya ketahuan dari IP mana yang lagi akses biasanya langsung di blok-blokin di, biar nggak akses gitu. Biasanya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lainnya. Biasanya kalau yang saya lakukan itu pertama menghubungi di eh, administrator jaringan, dicek mana aja yang kira-kira yang bukan dari benar-benar orang kan ketahuan itu pasti. Yang kedua, kalau udah ketahuan susah ngeblok-blokin, ya udah simple. Biasanya ganti IP dulu. IP. Nah, sudah beres IP-nya diganti, antisipasinya kalau kita belum mempunyai keahlian khusus dan lain sebagainya, biasanya saya lempar dulu si DNS-nya itu masuk ke penyedia layanan kayak Cloudflare. Jadi si orang itu nyerangnya itu ke Cloudflare. Nah, dari Cloudflare nanti di apa namanya ketahuan lah dia kalau kita belum punya sistem administrator atau IT jaringannya. Nah, nanti biar yang ngurusin orang yang Cloudflare. Jadi ke kita itu bersih. Biasanya seperti itu. Kan kadangkala mungkin teman-teman pernah buka website itu tiba-tiba ada Cloudflare. Nah, biasa jadi Cloudflare itu mendeteksi bahwa kita itu bukan orang, bahwa kita itu bot. Makanya apakah Anda orang diklik baru tuh kebuka lagi. Nah, seperti itu. Mungkin ada teman-teman yang lainnya yang mau sharing-sharing terkait pertanyaan Mas Dimas. Oh, oh, jadi untuk terkait DDoS kurang lebih kayak gitu ya Pak flow-nya. Cuma sama cara mengatasinya. Cuma ada saya pernah ngalamin, cuma bukan saya yang ngalamin sebagai IT-nya, cuma saya pernah bekerja di suatu tempat dan kebetulan website slip gajinya gitu dia diubah gitu Pak, dihack tampilannya jadi kayak kayak Bjorka gitu lah gitu. Itu kita mengidentifikasinya, mengetahui dia serangannya masuk kayak dari mana itu bagaimana Pak? Kalau itu sih agak Dan teknisnya. Kalau tiba-tiba kebuka bisa jadi emang udah jebol si websitenya. Dia nyimpen file sedikit paling berapa baris gitu. Biasanya sih kalau yang saya tahu nyimpen jaringan jadi langsung didirect ke gambar. Biasanya ada yang